Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Sekarang kita melanjutkan video yang sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita sudah merapikan file Excel yang semula itu masih kosongan, kemudian kita kasih halaman website, kemudian laman YouTube, kemudian logo dan sebagainya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk menampilkan detail lokasi dari WebGIS itu sendiri. Nah, silakan buka Quantum GIS-nya, kemudian bukalah file data Jogja itu sendiri, yakni yang data titik Jogja yang SHP. Nanti teman-teman akan memiliki data yang masih kosongan. Silakan kalian joinkan data Excel tadi. Jangan lupa dipindah ke CSV terlebih dahulu. Gabungan antara file Excel tadi dengan file SHP yang kita miliki, sehingga nanti hasilnya menjadi seperti ini. Oke, silakan digabungkan terlebih dahulu. Setelah teman-teman menggabungkan, jangan lupa disimpan kembali hasil gabungan antara file SHP yang awal tadi dengan file Excel. Jangan lupa caranya adalah klik kanan, export, save feature as, pilih formatnya adalah as reshape file, kemudian kita cari lokasinya. Misal di sini adalah misal kasih nama data titik Jogja 2.shp. Oke, jangan lupa di save. Nah, CRS nya biarin yang Windows 84 dan seterusnya, klik OK. Sehingga kita memiliki file SHP yang hasil gabungan antara Excel dengan file SHP yang kita miliki. Nah, misalnya data underscore titik underscore Jogja 2. Oke, kalau sudah. Nah, kemudian selain kalian menyimpan dalam bentuk SHP, kita juga menyimpannya kembali dalam bentuk JSON. Langkahnya sama, hanya saja berbeda di bagian format. Kalau yang SHP kita pilih yang as reshape file. Nah, sekarang kita pilih yang GeoJSON. File ini nantinya yang akan kita gunakan untuk di codingan Sublime Text nantinya. Nah, misal kita kasih nama titik Kabupaten Jogja GeoJSON. Oke, sehingga teman-teman dari langkah ini kalian memiliki yang pertama file SHP gabungan antara Excel dengan SHP yang awal. Yang kedua, kita memiliki file GeoJSON dengan nama titik underscore Kabupaten underscore Jogja. Kalau misalnya sudah dua hal ini sudah fix, langkah berikutnya adalah kita mulai mengcoding kembali. Ingat, untuk membuka file kita, jangan lupa kita klik kanan, open with Sublime Text. Nah, ini adalah file tampilan awal hasil dari yang minggu sebelumnya atau yang video sebelumnya. Jadi saya sengaja membuat dalam satu file supaya nanti berlanjut-lanjut gitu. Oke, silakan teman-teman coba untuk membuka file yang ini terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman sudah membuka file ini, kita kembali lagi ke modul kita. Kita langsung masuk ke langkah yang kedua, yakni kita perlu menginstal library JavaScript terlebih dahulu, yakni untuk menarik data GeoJSON yang sudah kita simpan tadi. Kita kopikan ini leaflet jQuery tadi, di bawahnya library jQuery pada body. Ingat, pada body. Kita pastekan di bawahnya jQuery. Berarti di bawahnya yang JavaScript ini. Nah, kita simpan. Oke, kita simpan. Kemudian kopikan. GeoJSON tidak dapat keluar default otomatis keluar, sehingga kita perlu membuat scriptnya. Oleh karena itu, silakan teman-teman kopikan ini yang di nomor 3.
di bawahnya di atasnya control layer. Kalau di punya saya misal yang penting di atasnya control layer, boleh di bawahnya marker. Nah, saya buka selang dulu. Nah, teman-teman, di punya saya nama variabelnya atau di punya modul yang saya berikan, nama variabelnya adalah titik kabupaten kota. Nanti nama variabel ini akan berpengaruh di sampai bawahnya. Adapun nama ketika membuat variabel itu bebas, asalkan tidak boleh ada spasi ataupun tidak boleh ada yang spasi, kemudian biasanya yang unik angka-angka di depan tidak boleh. Nah, kemudian untuk di bawahnya di icon URL itu adalah maksudnya itu adalah dia memanggil gambar map icon PNG yang ini, yang ini nanti berarti dia akan membuat warna ini. Kita lihat dia di dalam mana lagi. Dia ada di dalam folder assets, di dalam folder marker, dan di dalam namanya map icon PNG, sehingga nanti dia akan memanggil yang ini map garis icon PNG, sehingga nanti dia akan menampilkan titik-titik dengan logonya map icon seperti ini, atau kalau dalam ilustrasinya ini kayak biru yang ini. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi, icon size, ukurannya dan sebagainya. Kemudian yang penting adalah bagian ini, kabupaten atau kota. Itu adalah nanti yang kalau ini saya coba running terlebih dahulu saja, kira-kira apakah bisa atau tidak. Kita lihat dulu, kita pastikan dulu GeoJSON-nya namanya adalah data titik kabupaten Jogja. Oke, kita buka filenya, training. Oke, oh ternyata belum keluar, berarti masih ada yang salah. Oke, tadi itu tidak muncul karena namanya di sini adalah TITK. Padahal di foldernya itu namanya adalah TITIK. Berarti ada sedikit sedikit kesalahan ketik ketika di codingnya. Oleh karena itu pastikan namanya benar-benar sesuai. Teman-teman, kalau misalnya sudah hasilnya kita running lagi, hasilnya akan muncul titiknya. Kita lihat mapnya sudah betul, warnanya biru. Kemudian kalau kita klik, kita lihat harusnya itu nanti memunculkan kabupaten atau kota. Nah, di sini penting, feature properties adalah defaultnya, sementara cap_kota itu adalah nama dari header data yang kita buat. Ini bagian atas ini, kabupaten_kota, sehingga nanti masing-masing titik berbeda-beda namanya. Kalau misal siapa tahu titik 1 berarti nanti dia kan namanya Sleman, titik 2 namanya adalah Kulon Progo kalau dia di kap kota. Kemudian yang berikutnya nama Ahmad Fauzan. Nah, karena di sini tidak menggunakan feature properties, maka nanti semua titik untuk baris nama dia akan menampilkan nama Ahmad Fauzan semuanya. Oke, jadi ini adalah opsi apakah mau diisinya dari file SHP atau yang misalnya kalian mau menambahkan nama kalian untuk biar identik semua, boleh. Nah, yang ketiga itu adalah provinsi. Sama, tulisan provinsi besar ini, berasal dari tulisan yang ada di header pada tabel yang kita miliki. Oke, sampai sini dulu. Nah, teman-teman, pastikan jangan sampai ada kekurangan ketik atau salah ketik karena ini case sensitif. Adapun BR ini itu adalah biar penanda sebagai ganti baris. Bagi teman-teman yang masih lupa apa itu BR, kemudian nanti apa itu tanda petik dan sebagainya, silakan teman bisa membuka atau membaca modul yang saya berikan di minggu sebelumnya.
di pengantar atau review HTML kalau tidak salah. Nah, sampai sini dulu untuk video yang kedua. Silakan dipahami terlebih lagi. Kalau misalnya ada yang belum jelas, silakan ditanyakan, baik boleh komentar ataupun via email. Nah, nanti di video berikutnya kita akan melanjutkan lebih detail dari masing-masing titik itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.